Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan memberkati kami mempersembahkan doa malam saat ini. Dan sekarang kami menyerahkan Tuhan yang dominan memimpin kami. Semua yang kami kerjakan, Tuhan yang membawa kepada kesempurnaan ketika kami merenungkan firman-Mu maupun kami melayani Tuhan dengan doa. Terima kasih Bapa, urapi kami semua sehingga Tuhan semakin dimuliakan dan kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang sudah bersekutu bersama kita di sini. Shalom, puji Tuhan. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan lebih dahulu bahwa hari-hari ini dalam doa malam kita sudah merenungkan kitab Amsal mulai dari pasal yang pertama. Dan sekarang kita sampai kepada pasal yang ke-13. Kemarin kita baca sampai ayat 20. Sekarang ayat 21 dari Amsal 13. Saya memberi judul apa yang akan kita renungkan dalam doa malam ini adalah jalan kepada kebahagiaan. Saudara, kita percaya sebagai orang beriman bahwa firman Tuhan itu merupakan petunjuk hidup. Tidak ada yang melebihi firman Tuhan. Firman Tuhan itu paling tinggi, memberi petunjuk hidup kepada kita. Dan kitab Amsal ini memberikan kepada kita hal-hal yang saya menyebutnya sangat praktis untuk meraih kehidupan yang lebih baik di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu ketika kita merenungkan ingin meraih kebahagiaan, maka patokannya atau tolok ukurnya semestinya kita kembali kepada apa yang Tuhan firmankan. Kitab Amsal itu kita percaya sebagai firman Tuhan, diilhamkan roh kepada penulis kitab Amsal yang kita percaya adalah Raja Salomo, dengan menulis sendiri dan juga oleh ilham roh juga mengumpulkan dari Amsal-Amsal sebelumnya yang dipercaya oleh umat pilihan Tuhan waktu itu. Nah, Amsal pasal 13 pada ayat 21 firman Tuhan berkata, dalam terjemahan baru, saya baca lebih dulu, orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ianya huruf besar ya. Jadi ia di sini dimaksudkan Tuhan rupanya. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Kalau dalam terjemahan lama bunyinya bahwa jahat itu mengejar akan orang yang berdosa, tetapi kepada orang yang benar dibalas kebajikan kelak. Nah, ada kata kelak di situ. Dan nanti kita bisa membandingkan juga dengan terjemahan yang lain. Di sini dalam terjemahan bahasa Jawa tahun 81, wong dosa diburu ing bilai, nanging wong bener iku diwales kabegjan dening panjenengane. Jadi ada kata panjenengane yang mengarah kepada Tuhan, dia Tuhan, panjenengane dengan huruf P, huruf besar. Nah, saudara, kalau di sini dikatakan bahwa orang berdosa dikejar oleh malapetaka, itu memang kalau dipikirkan secara rohani sudah jelas. Sebagai orang beriman kita percaya bahwa kalau orang berdosa dan dia tidak bertobat dari dosanya, itu dikejar oleh hukuman kekal. Sebagai orang beriman kita percaya bahwa setelah kematian itu masih ada kehidupan. Orang dikejar oleh kesalahannya, kelak akan mempertanggungjawabkan itu. Tapi secara jasmaniah saja, orang-orang yang melakukan kesalahan pada zaman ini sekarang ketika masih hidup, maka jelas di dalam hatinya itu dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Entah itu kadarnya seberapa. Mungkin ada orang yang bebal menumpulkan diri sehingga
merasa tidak bersalah secara terus-menerus, tetapi sebetulnya entah seberapa kadarnya di dalam hati orang berdosa itu, orang yang membuat kesalahan itu tetap dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Itu seberapapun kadarnya pasti semacam itu. Nah, tapi yang kalimat berikutnya yang membuat saya gunakan sebagai judul ini, di sana mengatakan bahwa tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Nah, ini kita terima firman Tuhan ini kalau berbicara semacam ini sebetulnya sebuah janji dari Tuhan sendiri. Yaitu bahwa Tuhan, ia huruf besar yang di dalam bahasa Jawa diterjemahkan panjenengane, Tuhan yang Maha Kuasa itu akan membalas orang benar dengan kebahagiaan. Nah, saudara, yang disebut kebahagiaan ini tentu saja sesuatu yang mulia dalam hidup, yang dicari oleh banyak orang, saudara. Nah, kebahagiaan itu melebihi kekayaan. Kekayaan itu bagian dari kebahagiaan, ya. Tapi kekayaan bukan kebahagiaan, ya. Dan kebahagiaan belum tentu didukung oleh kekayaan. Tapi kalau dikatakan oleh firman Tuhan bahwa cukup itu merupakan sebuah kebahagiaan, maka ini falsafah yang cukup panjang kalau dijelaskan. Karena yang dikatakan cukup itu ya orang bahagia itu kalau cukup, ya. Artinya cukup bagaimana? Saya mau makan ya cukup, mau minum ya cukup, mau memakai pakaian gonta-ganti ya cukup, ya. Mau pergi dharma wisata ya cukup, bisa artinya, ya. Mau pergi kemana? Ke Bali ya cukup, ke Danau Toba ya cukup, bahkan mau ke luar negeri ya cukup, kan begitu, ya. Nah, hanya saudara, ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Nah, mari sekarang kalau di sini dikatakan jalan kepada kebahagiaan, judulnya tadi, sebetulnya jalan kepada kebahagiaan itu yang mana? Kalau menurut firman Tuhan ini, jalan kepada kebahagiaan itu adalah menjadi orang benar. Dan ini juga bisa dipahami secara tadi yang bagian atas tadi. Jadi kalau orang berdosa itu sebagai orang beriman kita percaya bahwa kelak akan ada keadilan Tuhan, itu yang belum kelihatan. Tapi yang sudah kelihatan bahwa orang berdosa itu tidak sejahtera. Demikian juga ini. Jadi Tuhan akan membalas orang benar dengan kebahagiaan itu bisa kelak di dunia yang tidak tampak, ya. Kebahagiaan yang sering diistilahkan dengan akhirat. Tapi sekarang pun ada banyak yang sudah menerima itu, bahwa orang benar itu selalu mendapatkan kebenaran. Nah, kalau ini dengan proses, iya, makanya di terjemahan lama disebut akan diberi kebahagiaan kelak. Kelak itu pakai proses, ada waktunya Tuhan, seperti itu. Nah, sekarang yang lebih penting, mari kita merenungkan bagaimana untuk menjadi orang benar itu. Orang benar adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Dan saya beberapa kali menyampaikan juga bahwa yang disebut kebenaran itu harus kita telaah, ya. Kebenaran itu yang mana, seperti itu. Karena paling tidak, nah sekarang saya mungkin ingin menyampaikan dengan agak rinci. Kebenaran itu bisa menurut pendapat orang atau menurut pendapat manusia. Jadi kebenaran sesuai dengan pendapat manusia. Nanti masih bisa dibagi-bagi lagi ini. Manusia itu secara pribadi atau secara korporat, secara umumnya, ya. Jadi yang disebut benar, norma kebenaran itu menurut siapa? Menurut diri sendiri atau menurut masyarakat, seperti itu. Itu kebenaran menurut manusia. Tapi ada kebenaran menurut Tuhan atau menurut Yang Maha Kuasa. Nah, mari kita teliti, kalau kita telaah, saudara, kita sekarang yang hidup di zaman perjanjian baru yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus,
sekarang kita menerima warisan firman Tuhan ini untuk kita artikan, ya, sekali lagi kita berusaha menerapkannya dalam hidup kita sekarang. Kita bahas yang pertama dulu, kebenaran menurut manusia. Kalau menurut saya, kebenaran menurut manusia itu ada beberapa poin, ya. Antara lain, tergantung kepada pihak yang mengartikan kebenaran itu. Tergantung kepada pihak yang mengartikan kebenaran itu. Jadi kalau saudara, ya, yang banyak saya geluti dan banyak saya baca gitu ya, pengajaran mengenai kisah-kisah yang ditampilkan dengan budaya. Contohnya kisah dalam Bharatayuddha, itu kebenaran itu jadi agak kacau kalau menurut saya. Loh, benar di sana. Jadi yang disebut kebenaran itu, kebenaran menurut Korawa sama kebenaran menurut Pandawa itu berbeda. Ya, bahkan sampai detik-detik terakhir Raja Kurawa itu mempertahankan bahwa dialah yang benar. Padahal kita yang menonton, yang menerima pengajaran itu sudah bisa melihat bahwa jelas-jelas pihak Kurawa lah yang bertindak jahat. Tapi itulah pendapat. Jadi menurut siapa begitu? Bahkan kalau sekarang ini saudara dan saya bisa melihat melalui tampilan di panggung umum di media sosial ini, yaitu para politikus kita. Sekali lagi mengingatkan, kalau kita mendengarkan talk show yang berhubungan dengan salah satu kasus tertentu, nanti antara politikus yang satu dengan yang lain itu punya kebenarannya. Dan seringkali kalau talk show yang ditampilkan di televisi itu nanti tidak ada ujung pangkalnya. Bagi moderator, ya bukan moderator, yaitu pewawancara kalau di televisi itu mereka nggak mau menyimpulkan yang benar yang mana, hanya menyuguhkan kepada kita, tapi kebenaran itu menurut siapa yang mengartikan. Nah, itu kalau kebenaran menurut manusia. Lalu yang berikutnya, kebenaran itu tergantung kepada pihak yang diuntungkan. Pihak yang diuntungkan itu akan berkata benar, kan seperti itu. Contohnya dalam kisah-kisah umum adalah Anda pernah mendengar cerita Robin Hood, ya. Robin Hood itu ceritanya kesatria dalam kisahnya itu yang hidup di sebuah kerajaan, sehingga dia melihat kesengsaraan rakyat yang miskin, tapi para kaum borjuis, kaum ningrat itu hidup berfoya-foya, sehingga Robin Hood memimpin anak buahnya merampok orang-orang kaya untuk dibagikan kepada rakyat miskin. Nah, yang semacam ini bagaimana? Kita akan melihat kebenaran. Merampok benar atau salah? Ya, kalau dari sisi umum namanya merampok ya salah, ya, merampas harta orang lain. Tapi alasan merampok itu bagaimana? Karena dia tidak dipakai sendiri tapi dibagikan kepada rakyat miskin. Nah, rakyat akan berkata, ini loh yang benar. Karena apa? Karena diuntungkan, kan seperti itu. Jadi kebenaran itu sangat tergantung dari siapa yang diuntungkan, kepada siapa yang diuntungkan, begitu. Lalu juga kebenaran bisa tergantung dari atau tergantung kepada pihak yang menyenangi, saudara, ya. Kalau senang, itulah yang benar. Tapi kalau tidak senang, salah dia. Gitu. Itu pendapat manusia. Dan ini pendapat manusia ini bisa pribadi, bisa secara bersama-sama gitu loh, saudara. Makanya pengadilan dunia itu pernah ada yang salah. Saudara yang sudah seusia saya, mungkin saya waktu itu masih agak muda, ada peristiwa yaitu yang menyangkut keadilan, kalau saya tidak salah ingat pada sekitar tahun 1974, yaitu Sengkon dan Karta, yang sekarang sering masih disebut di dunia keadilan. Jadi
ada perampokan yang terjadi di Bekasi, ya tepatnya di sekarang masih ada di internet, saudara ketik Sengkon dan Karta begitu, saudara nanti bisa tahu. Nah, lalu ditangkaplah 2 orang, yang satu namanya Sengkon, yang satu namanya Karta. Mereka didakwa menjadi perampok yang membunuh suami istri yang dirampok, yaitu Sulaiman dan Siti. Nah, ini terbunuh. Lalu Sengkon dan Karta walaupun berusaha menyangkal bahwa dia bukan perampoknya, tapi pengadilan membuktikan bahwa mereka terbukti bersalah, yaitu merampok, sehingga dihukum. Sengkon dihukum 12 tahun, Karta dihukum 7 tahun. Tapi nanti di penjara ketemu dengan narapidana lain, kalau nggak salah namanya Genul gitu ya. Nah, Genul itu penjahat. Ternyata akhirnya dia yang mengaku bahwa dialah yang membunuh Sulaiman dan Siti, suami istri yang dirampok itu. Nah, dengan bukti itu, maka akhirnya Sengkon dan Karta itu masih dengan perjuangan berat, ya, yang dibantu oleh, kalau saya nggak salah ingat, pengacara Albert Hasibuan, akhirnya mendapatkan keadilan, dia dibebaskan dari penjara. Tapi sudah merasakan banyak siksaan, luka-luka di tubuhnya, sampai Sengkon itu menderita TBC dan akhirnya dipanggil Tuhan juga, gitu, saudara-saudara sekalian. Ini menjadikan bahwa pengadilan dunia itu tidak menjamin. Seperti itu. Ini pendapat manusia, pengadilan kan pendapat manusia. Lalu juga kebenaran menurut pendapat orang itu tergantung kepada pihak yang berkuasa. Nah, ini saudara, siapa yang kuat dialah yang dianggap benar. Kalau ini terjadi bahkan di kitab suci pun ada dikisahkan semacam itu. Zaman kekaisaran dulu yang menentukan benar atau salah adalah kaisar. Jadi hakim tertinggi itu raja. Makanya kalau Yesus dikatakan besok akan menjadi hakim terakhir pada zaman akhir, itu pengertian sekian abad atau sekian milenium yang lalu, itu jelas Isa alaihi salam atau Yesus Kristus itu yang akan menjadi hakim terakhir, ya jelas dialah rajanya. Seperti itu, saudara ya. Nah, ini kebenaran menurut manusia. Tapi jenis yang kedua, sesuai perenungan saya, kalau kita ingin menjadi orang benar, nah kita harus mengerti kebenaran menurut Tuhan, saudara, atau kebenaran menurut Yang Maha Kuasa. Kalau sudah menyebut Yang Maha Kuasa, maka Yang Maha Kuasa itu punya kuasa. Yang disebut kuasa itu kekuatan yang tidak bisa dilawan. Itu kuasa. Kekuatan yang tidak bisa dibantah, kekuatan yang tidak bisa dilawan. Itu kuasa. Nah, Yang Maha Kuasa itu memiliki kuasa. Makanya mari kita lihat, kalau kita merenungkan soal kebenaran, itu semestinya kebenaran itu terbit dari kekuasaan Yang Maha Kuasa. Jadi Yang Maha Kuasa itu tidak perlu dibela. Kalau orang mengatakan kebenaran itu ini, bahkan kalau berbicara masalah keyakinan atau agama, ada yang memaksakan bahwa kebenaran itu menurut dia, menurut manusia yang bersangkutan itu, dan menurut Tuhannya. Lalu kalau orang yang di luar dia, kalau tidak mau percaya, dianiaya, Tuhannya dibela dengan tenaga manusia. Kalau menurut saya ini perlu dipertanyakan banget, itu menurut dipertanyakan, karena Yang Maha Kuasa itu berkuasa. Jadi kebenaran yang ada pada Yang Maha Kuasa itu tidak perlu dibela pun, jelas kebenaran itu akan nampak. Nah, sekarang mari kita terapkan, kita aplikasikan dalam hidup kita sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sekarang menjadi murid Kristus percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, ini juga pengulangan,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Dalam kitab suci bahasa Jawa saya suka terjemahan kebenaran itu diterjemahkan sebagai jatining kayekten. Aku iki dalane lan jatine kayekten, ora ana wong kang bisa sowan marang Sang Rama yen ora metu ing aku. Nah, kata atau istilah itu ya, dua kata itu, jatining kayekten, itu menekankan adanya kebenaran. Jati, sejati itu tidak palsu, itu kebenaran, itu mutlak. Ya, yang namanya sejati itu sungguhan, tenanan gitu. Sedangkan kayekten itu artinya kebenaran. Jadi kebenaran di atas segala kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan yang Maha Kuasa, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan yang sudah mengambil rupa manusia. Nah, dialah jalan dan kebenaran sejati. Tidak ada orang yang sampai kepada Tuhan yang Maha Kuasa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Itu iman Kristiani kita. Jadi sekarang kalau di sini dikatakan bahwa Tuhan akan membalas orang benar dengan kebahagiaan, maka mari menjadi orang benar yang berpegang kepada firman yang kita terima, yang berpegang kepada hukum-hukum, petunjuk-petunjuk, perintah, janji-janji yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus melalui firman-Nya, saudara-saudara sekalian. Sehingga jalan kepada kebahagiaan itu yang mana? Jalan kepada kebahagiaan adalah menjadi orang benar. Apa ada orang Kristen yang tidak benar? Wah, kalau saya menjawab sepertinya saya boleh menjawab banyak, saudara ya. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengaku murid Tuhan Yesus Kristus, tapi mengaku Kristen, ya, mengaku Kristiani, tapi sebetulnya bukan murid Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya pakai istilah semacam itu, murid Tuhan Yesus Kristus itu hidupnya berjalan dalam kebenaran. Nah, ini yang tidak mudah, tetapi mari kita sebagai orang beriman belajar untuk benar-benar hidup dalam kebenaran, supaya Tuhan memberikan kebahagiaan sesuai janjinya. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara menaikkan doa syafaat, baik doa syafaat secara umum dan doa syafaat bagi saudara kita yang nama-namanya akan kita panjatkan dalam doa, terutama yang membutuhkan kesembuhan, juga doa pergumulan yang lain. Kita pujikan kembali Tuhan, Kaulah pengharapanku, dan kita akan menaikkan doa syafaat kita. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Ku beri penghormatan kepadamu, ya Bapakku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Bapakku. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan kami menyelesaikan doa malam saat ini, dan kami menaikkan doa syafaat kami terus menyampaikan untuk situasi dunia yang masih dirasakan, situasi khusus bahkan di tengah bangsa dan negara kami masih merasakan Tuhan
situasi khusus yang menekan di tengah-tengah bangsa kami ini. Kami menyerahkan untuk Tuhan yang terus menolong, memberikan pemulihan untuk kami semua. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan semua yang dikerjakan oleh bangsa dan negara kami, baik oleh pemerintah maupun oleh rakyat yang ada. Kami menyerahkan Tuhan menolong sehingga kami dapat merasakan pemulihan yang dari Tuhan itu. Terima kasih. Dan sekarang kami juga menyerahkan nama-nama yang harus kami panjatkan di dalam doa kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan menolong, terutama yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati, memberikan pertolongan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah Tuhan kami. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan, baik kesembuhan secara jasmaniah maupun kesembuhan secara jiwa. Tuhan menolong saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Elisabeth Rianawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami anak Mikael Bintang Karisanta yang ada di rumah sakit, semuanya di Purwodadi. Juga saudara kami Kristiningsih Joko Widodo, saudara kami anak Happy Kristiawan, semuanya di Jogja. Juga saudara kami Endah Rukmadi, saudara kami anak Alek Jiuhano Wibowo, saudara kami Endang Dwi Ambar Kustia Surawan. Juga saudara kami Tri Setiawati, semuanya di Salatiga. Saudara kami Meti Joyce, saudara kami Bagus Satrio yang keduanya cuci darah dalam minggu-minggu ini, semuanya di Banjarmasin. Juga saudara kami Edita Karyanto di Ambarawa, saudara kami anak Talita Rahajeng di Pemalang, saudara kami Mika Puspita Rahayu di Surakarta, saudara kami Siti Rondiah yang mengharapkan kesempurnaan kesembuhan di Semarang. Kami menyerahkan Tuhan yang memberikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah Tuhan kami itu. Dan sekarang kami juga menyerahkan pergumulan yang lain, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri, saudara kami Tati Kustiati di Grobogan, saudara kami Esra Juliandita di Ambarawa, saudara Teguh Purwanto di Jakarta, dan saudara kami keluarga David Pakili di Pangkalan Bun, Kalimantan. Tuhan memberikan pertolongan, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga pertolongan nyata buat nama-nama yang kami panjatkan dalam doa ini. Terima kasih Bapa, kami mohon sekarang Tuhan yang menolong kami semua yang melayani Tuhan. Melayani dengan doa, kami bersatu hati. Tuhan memberkati kami semua, baik kami dan tim yang ada di sini maupun kami yang bersekutu, bersatu dalam doa untuk berdoa saat ini. Tuhan memberkati kami dapat menyempurnakannya dari berbagai sisi, baik kesempurnaan dari konten isian, semua yang kami layankan, kesempurnaan dari penguasaan mekanisme yang ada, kesempurnaan dari sisi peralatan, kesempurnaan dari berbagai hal yang harus kami kerjakan melalui kerelaan hati kami, kesatuhatian tim, dan semua kesempurnaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap terima kasih sehingga setiap hari kami diberikan semakin kuat dalam Tuhan. Setiap hari Tuhan memberikan kepada kami semakin memiliki percaya diri bersama dengan Tuhan, semakin memiliki antusiasme dan optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam ini, saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Puji Tuhan, kami merasakan bahwa semakin hari semakin banyak, semakin bertambah yang diberkati dan juga mendukung bersama kita. Tetaplah kami mengharapkan dukungan Anda dengan mengikuti dan juga dukungan doa maupun subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak yang mendukung, lebih banyak yang diberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.